Nah, untuk terkait dengan tugas dan pertanyaan ya, nanti diskusikan dengan teman-teman. Nah, untuk yang di rangkaian seri, entah nanti untuk yang RC seri maupun yang RL seri ya, nanti silahkan dikerjakan. Misalnya ini, sebutkan dan jelaskan pengaruh frekuensi terhadap yang pertama adalah tegangan resistor. Nah, tegangan resistor di rangkaian RL seri bagaimana? Kemudian tegangan resistor di RC seri bagaimana? Pengaruh frekuensinya, misalnya tadi kita perhitungan di Excel ya, secara teori untuk yang di rangkaian RL seri pengaruh tegangan resistor. Nah, ketika frekuensi semakin tinggi, maka tegangan resistor semakin turun. Seperti itu. Nah, untuk yang di rangkaian RC seri, ketika frekuensi semakin tinggi, nah tegangan resistor semakin tinggi juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tegangan kapasitor bagaimana? Berarti ini untuk yang di RC seri. Ya, kemudian yang tegangan pada induktor, nah bagaimana? Kemudian besarnya reaktansi antara SL dan SC di masing-masing rangkaian. Di rangkaian RL seri, nah besarnya XL bagaimana terhadap frekuensinya itu. Ketika frekuensi semakin tinggi, nah SL bagaimana? Ketika frekuensi semakin tinggi, nah XC nya bagaimana? Nah, kemudian kuat arus dan impedansi. Kuat arus dan impedansi ini kita sesuaikan dengan perhitungan kita tadi itu. Misalnya di rangkaian RL seri, kuat arus ya dan impedansi. Nah, frekuensi semakin tinggi, impedansi juga semakin tinggi. Arusnya semakin rendah. Iya kan? Nah, kalau hambatannya semakin besar ya arusnya semakin kecil. Iya kan? Nah, ini mulai dari 1 mA turun terus sampai 0,1 mA. Seperti itu. Kalau di rangkaian RC seri bagaimana? Ketika frekuensinya naik ya impedansinya malah turun, ya kan? Nah, mulai dari 7.500 ya ohm turun sampai 2.000 ohm. Nah, untuk arusnya kebalikannya malah semakin naik, ya kan? Nah, di frekuensi 100 dia 0,2, di frekuensi 5.000 Hz nah, 1 mA dia semakin naik. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan di diskusinya ini. Kemudian yang kedua, gambarkan grafik karakteristik dari tegangan resistor terhadap fungsi frekuensi, tegangan induktor atau VL ya terhadap fungsi frekuensi, dan tegangan kapasitor terhadap fungsi frekuensi. Nah, ini kita dapatkan berdasarkan data hasil pengamatan. Contoh, misalnya kita ambil datanya itu dari ini, perhitungan teorinya. Tadi yang ditanyakan adalah VR terhadap fungsi frekuensi ya, VR terhadap fungsi frekuensi. Nanti berarti ada dua, tegangan resistor untuk di RL seri dan tegangan resistor untuk yang di RC seri. Nah, ketika di RL seri, nah kita blok saja ini frekuensi, kemudian tegangan resistornya. Kita langsung aja buat grafik insert itu kan. Nah, ada chart. Nah, ini more line dan chart, kemudian pilih yang XY scatter. Ini seperti ini. Oke. Nah, ketika frekuensinya semakin tinggi, nah tegangannya semakin turun, ya kan? Nah, seperti itu. Ini untuk yang tegangan resistor terhadap fungsi frekuensinya. Oke. Nanti untuk yang tegangan induktor bagaimana? Ini kita blok saja dengan ini ya. Nah, kita blok, kemudian kita pilih insert, kemudian ini ya, insert line or area chart. Ini kita pilih drop downnya, kemudian pilih yang more line chart, kemudian kita pilih yang tab XY scatter. Nah, kita pilih yang ini line-nya tegas, garis tegas, kemudian kita pilih yang antara X dan Y nya. Nah, ini untuk yang grafik fungsi tegangan induktor
terhadap frekuensi, perubahan frekuensi. Seperti itu. Nah, untuk yang di RC seri ya dengan cara yang sama ya. Ini kita blok dulu. Kemudian kita blok, kemudian kita insert lagi. Seperti itu. More line chart ya. Express. Nah, pilih yang ini. Nah, ini yang garis tegas, smooth line. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tegangan kapasitornya silakan dibuat sendiri. Itu untuk menggambarkan grafik karakteristik. Nah, dari Excel ini tinggal di crop saja, ditambahkan di laporannya. Seperti itu. Tambahkan edit PDF, nggak usah dicetak. Oke. Kemudian yang nomor 3, gambarkan pasor diagram untuk rangkaian RL seri dan RC seri pada frekuensi tertentu. Ambil sampel saja. Ini kaitannya nanti dengan nomor 4 ya, hitung besarnya sudut pergeseran fase pada soal nomor 3. Ini langsung jadi satu nanti. Karena kita menggambar pasor harus kita ketahui dulu sudutnya berapa, sudut pergeseran fasenya. Oke, kita coba ya. Kita ke Excelnya tadi. Nah, oke, ini kita delete saja. Nah, kalau di rangkaian seri yang sama adalah arusnya, ya kan? Yang sama adalah arusnya, sehingga IR sama dengan IL. IR sama dengan IL. Nah, yang berbeda adalah tegangannya. Sehingga berlaku hukum Kirchhoff tegangan Vs, ini Vs sama dengan VR ditambah VL untuk yang di rangkaian RL seri. Nanti untuk yang di rangkaian RC seri juga sama, RC seri ya Vs sama dengan VR ditambah VC. Nah, seperti itu. Ini rumusnya, hukum Kirchhoff tegangan. Oke. Nah, sekarang bagaimana tegangan R dan tegangan L sudah kita cari tadi, ya kan? Ini misal di frekuensi 100 Hz, tegangan resistor berapa, tegangan induktor berapa. Ini berlaku hukum ini, Vs sama dengan VR ditambah VL, ya. Nah, karena berbeda pasor ya, pasornya berbeda, maksud saya besaran pasor untuk tegangan resistor dan tegangan induktornya berbeda, itu berbeda. Nah, yang tadi saya katakan ada sudut perbedaan fasenya, sehingga dari besaran pasor antara resistansi, kemudian induktansi dan juga impedansi ya, kalau bisa kita gambarkan di sini. Misalnya ini anggap aja lurus gitu ya. Yang ke atas adalah nilai XL-nya, yang ke bawah adalah nilai XC-nya. Nah, ini XC, yang ini adalah R-nya, ya kan. Nah, XL-nya tadi berapa? Misalnya mana ini? Nah, saya ambil contoh yang di frekuensi 100 Hz ya. Nah, XL-nya adalah 314, kemudian R-nya adalah 2 kilo ohm. Oke. Berarti XL-nya sebesar XL, kemudian R-nya sebesar R. Nah, antara XL dengan R ini kan kita jumlahkan membentuk Z di sini. Z. Nah, gitu kan. Nah, penjumlahan pasor ketika dia membentuk sudut 90 derajat ya kita jumlahkan dengan rumus Pythagoras. Nah, Z sama dengan akar ya. Nah, R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, sudut yang di sini, nah ini sudut theta ini sudutnya. Nah, ini kita cari dulu sudutnya. Nanti kita gunakan untuk menjawab yang tadi, yang soal
Mana? Ini yang soal nomor 4. Hitung besarnya sudut pergeseran fase, yang soal nomor 3 itu. Nah, sudutnya ngitungnya bagaimana? Dengan rumus Arkestangen ya. Dengan rumus Arkestangen, karena diketahui nilai R-nya yang samping dan nilai XL-nya yang depan ya, kalau kita pandang dari sudutnya ini, sehingga dengan rumus tan desol, nah, tangan itu depan per samping, sehingga tan sama dengan XL dibagi dengan R-nya. XL diketahui, R diketahui, kita balik ya untuk mencari sudutnya. Sudut theta itu adalah Arkestangen pangkat min 1 dari pangkat min 1 XL dibagi dengan nilai R nya itu. Nanti ketemu sudutnya ini berapa. Oke, kita cari sudutnya. Misalnya kita hitung nih, sehingga sudutnya sudut nah, sama dengan kalau di Excel Arkestangen itu tan dari XL dibagi dengan nilai R nya, bentuk ya. Nah, kalau di Excel dia satuannya dalam radian. Nah, dalam radian. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk sudut, degree maksud saya, sudut ya, dalam satuan degree atau derajat itu ya juga bisa. Apa rumusnya? Sama dengan degrees, nah, degrees, nah, kemudian dalam kurung ini, nah, radiannya. Nah, seperti ini, 8,9 derajat. Oke. Yang ini dalam satuan radian, yang ini dalam satuan derajat. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita gambarkan di mana tadi? Ini ya. Gambarkan Poisson diagram untuk rangkaian RL seri dan RC seri pada frekuensi tertentu. Poisson diagramnya. Ini adalah diagram Poisson untuk yang beban. Poisson beban ada XL dan R-nya. Sekarang kita gambarkan Poisson untuk yang tegangannya. Poisson tegangannya. Ini sudah kita ketahui sudutnya ya, nah, sudutnya. Nah, sekarang kita gambarkan salah satu aja, ambil sampel misal yang di frekuensi 100 Hz nya ini. Oke, kita gambar. Yang pertama adalah kita gambar dulu sumbu salibnya. Nah, yang ini adalah imaginary axis, yang ini adalah real axisnya. Di sumbu pasornya itu kan ada sumbu Y yang sumbu hayal, yang sumbu X adalah sumbu realnya. Oke. Referensinya kita terhadap tegangan sumbernya. Tegangan sumber itu berapa di sini ya? Nah, VS. Oke. VS-nya. Kok tahu Pak VS-nya? Kita akan apa istilahnya? VS-nya tadi 2,1 ya, nah, VS-nya. VS 2,1 volt. Dengan sudut referensinya adalah 0 derajat. 0 derajat. Nah, itu. Nah, kemudian VS ya. Kemudian tadi kita mencari VR. VR sama dengan VR itu VS dibagi kita mencari dulu arus dulu ya, arusnya dulu ya. I sama dengan VS dibagi dengan Z-nya. Oke. Z-nya tadi ketemu sekian ohm. Sudutnya adalah 8,9. Sehingga di VS-nya itu adalah 0 derajat. Kemudian Z-nya adalah berapa itu? 8,9 derajat. Sehingga ketemu arusnya VS dibagi Z sama dengan arusnya ini 0, ini ya,
saya tulis I saja, I, sudutnya 0 dikurangi 0 dikurangi 8,9, sehingga sudutnya adalah negatif 8,9 ampere. Nah, ini Vs di sudut 0 derajat, kita referensi di jam ketiga ya, jam 3, arah jam 3, 0 derajat. Arusnya, yang vektor arusnya ini, vektor arus di sudut negatif 8,9. Berlawanan arah jarum jam, yang ini adalah positif 90, yang ini adalah negatif 90 ya. Yang ini, nah, ke sana. Ini adalah arusnya di sudut 8,9. Nah, ini sudut tetanya seperti itu. Nah, sekarang arusnya ketemu ya, 8,9 derajat ya. Nah, untuk VR itu I dikalikan dengan R-nya ya, I dikalikan dengan R-nya. Ini kalau kita tarik lagi, R dia di sudut 0 derajat untuk pasar beban. Ini pasar beban, ini pasar arus dan tegangan ya, pasar arus dan tegangan, ini adalah pasar bebannya. Untuk yang VR, I kali R, arusnya sendiri I sudutnya adalah negatif 8,9, kemudian resistansinya sebesar R, sudutnya adalah 0 derajat. 0 derajat dari mana? Ini kan dia referensinya dari 0 derajat. Ini yang positif 90 pasti itu. Nah, yang bawah adalah negatif 90. Nah, untuk yang di exchange-nya. Sehingga untuk perkalian pasor ya, I kali R ketemu VR sudutnya dijumlahkan, negatif 8,9 ditambah 0 ya tetap negatif 8,9. Nah, sehingga sudut VR itu searah dengan arusnya. Ini VR. Nah, seperti itu. Searah dengan arusnya. Iya kan? Nah, arusnya di sudut negatif 8,9. Nah, sudut tegangan resistor juga sama di negatif 8,9 derajat. Oke. Ini derajat. Sekarang untuk yang VL bagaimana? Nah, VL rumusnya adalah I dikalikan dengan XL-nya. I-nya tadi I, sudutnya adalah negatif 8,9. Kemudian L itu dikalikan L ya. XL maksud saya, XL sudutnya adalah ini positif 90. Positif 90 derajat. Positif. Sehingga VL sudutnya negatif 8,9 ditambah dengan 90 ya kan, 8,9 ditambah 90. Kalau perkalian dia sudutnya ditambahkan. Nah, dihitung aja, misalnya negatif 8,9 ya, negatif ditambah 90 dengan 81,1 derajat. Sehingga nanti untuk tegangan di induktornya, nah, tegangan induktor itu nanti di sini dia pasti tegak lurus dengan VR-nya, artinya dia 90 derajat terhadap VR-nya. Ini VL di sini. Ini sudutnya adalah 81 mah berapa? 1 ya, 81,1 derajat terhadap referensinya. Sehingga antara VL dengan VR dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, sehingga kalau tadi saya bilang VS itu adalah VL ditambah dengan VR. Nah, karena sudutnya membentuk 90 derajat sehingga dia menyebabkan penjumlahan pasor. Nah,
Vs itu VL ditambah VR ya, penjumlahan akar kuadrat dari VL kuadrat ditambah dengan VR kuadrat, bukan penjumlahan biasa. Seperti itu. Ini diagram pasar untuk yang arus dan tegangan, untuk yang di frekuensi 100 Hz. Seperti itu. Nah, untuk yang di frekuensi berikutnya bagaimana? Ini sudutnya ini sudah kita cari tadi. Ini adalah sudut pergeseran fasenya 8,9, yang di sini 8,9 itu ini, antara arus total dengan tegangan sumbernya 8,9 derajat. Ya. Silahkan dirangkum sendiri. Sehingga kalau saya tuliskan rumusnya Vs di sini ya, misalnya ada Vs di sini misalnya Vs itu, sehingga dia penjumlahan akar kuadrat SQRT ya, dari VR kuadrat ditambah dengan VR kuadrat, seperti itu. Hasilnya 2,1 ya, tadi VS nya 2,1. Ini kalau kita jumlahkan biasa ya 2,3, ini 2,6, ini 2,8 gitu kan ya, nggak bisa, sehingga dia merupakan penjumlahan pasor. Nah, seperti ini 2,1 semua, karena dia berlaku hukum Kirchhoff tegangannya. Oke. Seperti itu ya untuk yang penggambaran pasor, yang untuk menjawab soal di nomor 3 dan 4, baru yang RL seri ya. Silahkan untuk yang di RC seri ya, dengan cara yang sama tadi. Bedanya adalah ini sudutnya silahkan dicari. Ada sebenarnya untuk modulnya itu, misalnya di RL seri ya, nanti untuk mencari sudutnya bagaimana gitu kan. Sudutnya arcus tangan dari XL dibagi R, kemudian cara menggambar pasornya ini adalah pasor beban, ada R, XL dan Z nya. Kemudian pasor arusnya juga ada, ini ada. Antara VR dan VL membentuk sudut 90 derajat, sehingga VS itu penjumlahan pasor antara VL dan VR nya. Ini kebetulan referensinya adalah di tegangan resistornya. Kalau saya tadi referensinya ada di tegangan sumbernya, referensi untuk menggambarkan sudut 0 derajatnya, 0 derajat dari tegangan sumbernya ya, seperti itu. Ini sudah ada semua ini modulnya. Dan yang di rangkaian RC seri, nah, RC seri juga sama, nanti untuk mencari sudut perbedaan fasenya arcus tangan dari XC dibagi R, kemudian ini adalah pasor beban, ada R sekian ohm, kemudian XC nya sekian ohm, dan Z nya berapa. Dia sudutnya adalah negatif karena ada di kuadran 4 ya, kuadran 4. Jadi kalau tadi kita gambarkan ini ya pasar beban, nah, kuadran 1 itu R dengan XL, kuadran 4 R dengan XC nya, itu maksud saya. Kemudian nah, untuk menggambarkan pasor arus dan tegangan, nah ini mana, nah ini ya, ada VR dan VC, VC dia ke bawah, karena VS nya misalnya katakanlah tadi 2,1 ya, sudutnya 0 derajat, XC itu negatif 90, sehingga VC juga negatif 90. Misalnya titik 0 derajat di sini kan, nah, negatif 90, seperti itu. Oke, nanti kalau kurang jelas ya bisa ditanyakan. Itu untuk yang di rangkaian seri, RC seri maupun RL seri.